Halo, saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 1910416870 Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah E-Marketing, dosen Ibu Melia Yosita SEMM. Salah satu outlet media yang saya pilih yaitu Nestle. Nestle adalah sebuah perusahaan multi internasional di PV Swiss yang bergerak dalam bidang makanan minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan nutrisi, minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lainnya. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX atau Swiss Exchange. Berikut jenis-jenis produk Nestle. Peluang dan analisis Nestle. Sarapan sehat, Maggi Oat atau alternatif sarapan sehat lainnya memiliki masa depan yang besar karena sebagian besar alternatif sarapan berat dan orang yang menjadi lebih sadar kesehatan. Nestle perlu melakukan lebih banyak penetrasi pasar sehubungan dengan serasinya. 2. Memperluas pasar. Dengan memasuki pasar lain, menembus lebih banyak dan lebih banyak lagi di pasar perdesaan melalui rantai pasokan yang kuat dan transisi tempat bisnis yang tidak terorganisasi menjadi bisnis yang terorganisasi akan mengarah pada perusahaan lebih lanjut dari bisnis perusahaan. Ketiga, meningkatkan tingkat pendapat. Karena skenario politik yang stabil, tingkat merek huruf yang meningkat, dan inflasi yang terkendali. Pendapatan yang dapat dibuat dari masyarakat meningkat di sana dengan menghasilkan peningkatan permintaan dan mengubah gaya hidup mereka. Keempat, analisis strategi. Nestle telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan besar seperti Coca-Cola dan beberapa lainnya, membuka pintu peluang bagi perusahaan ini adalah salah satu pemegang saham utama L'Oreal kosmetik terbesar di dunia. Jadi, bermitra dengan raksasa makanan lainnya akan membutuhkan perusahaan dalam pertumbuhan lebih lanjut. Kelima, lebih fokus pada R dan D untuk menangani masalah etika. Kecama Maggi not less baru-baru ini di India atau kehadiran timbal seperti masalah akan menciptakan hambatan dalam pertumbuhan perusahaan di masa depan. Jadi, untuk menangani masalah kesehatan ini, Nestle harus berinvestasi dalam litbang lebih lanjut untuk menghasilkan produk makanan yang lebih higienis. Alasan saya memilih outlet media Nestle, karena Nestle memiliki kehadiran situs web yang sangat kuat dibandingkan para pesaingnya. Ini memiliki situs web terpisah untuk merek juga yang membantu Nestle mendapatkan peringkat yang lebih baik di Google penelusuran. Strategi pemasaran media sosial Nestle. Nestle aktif di ketiga platform media sosial utama seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Berikut ikhtisar yang sama. Facebook dan Instagram. Nestle telah mendesain profil Facebook dan Instagram terlebih dahulu. Ia membagikan postingan terkait dengan apa yang sedang dilakukan Nestle saat ini. Itu juga mengumumkan peluncuran barunya, berbicara tentang tindakan tanggung jawab sosial di perusahaan, dan lain-lain itu memelihara halaman terpisah untuk mereknya seperti Maggi, KitKat, Nescafe, Coco Crunch, dan lain-lainnya, yang juga memiliki jumlah pengikut yang gila di Instagram dan Facebook. Singkatnya, Maggi memiliki sekitar 16 juta pengikut.
Nescafe memiliki 36 juta pengikut dan KitKat memiliki sekitar 11 juta pengikut di Facebook. Di Instagram, Maggi memiliki sekitar 53.000 pengikut, Nescafe memiliki 30.000 pengikut, dan di KitKat memiliki sekitar 1 juta pengikut. Memiliki profil media sosial yang terpisah untuk berbagai merek, membantu mereka mengatur kampanye pemasaran secara efektif, dengan demikian menghasilkan hubungan merek yang kuat dengan pelanggannya. Nestle di Twitter. Nestle telah mempertahankan profil Twitternya sebagai media komunikasi antara perusahaan dan audiensnya. Itu juga memecahkan pertanyaan yang terkait dengan produk dengan membalas setiap komentar dan yang dilakukan oleh masyarakat umum di platform. Sama seperti Facebook dan Instagram, Nestle di Twitter juga memiliki profil terpisah untuk berbagai mereknya. Ini membantu mereka mempromosikan produk mereka secara efektif. 2 konten pemasaran yang menarik. Yang pertama bisa kita lihat. Alasan saya memilih konten tersebut karena konten tersebut menjelaskan asal-usul bagaimana awal mula mendirikan perusahaan tersebut dan menjelaskan siapa pemilik perusahaan tersebut pada produk apa yang pertama kali dibuat. Yang kedua, konten yang menarik bisa kita lihat juga. Alasan saya memilih konten tersebut karena melihat langsung cara pembuatan produk Nestle dan mencari tahu sejarah Nestle, cerita Nestle di Indonesia, perjalanan Nestle di Indonesia, proses dan pengemasan. 2 konten yang tidak menarik. Bisa kita lihat di sini. Alasan saya memilih konten yang tidak menarik tersebut karena konsumen tersebut menjelaskan proses Nestle yang tidak sehat. Yang kedua bisa kita lihat juga. Alasan saya memilih konten tersebut karena konten tersebut menjelaskan bisnis paling jahat di dunia. Saran dan kesimpulan saya. Ancaman persaingan yang ketat, terutama ketika menyangkut Nestle, adalah pesaing terbesar. Mereka titik artinya dapat menjadi alasan untuk memimpin kehilangan pangsa pasar mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi intensif, cara efektif untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Nestle SA adalah konglomerat dan minuman multinasional Swiss yang menjalankan bisnisnya di India dengan nama Nestle. Menawarkan produk dalam minuman, sereal, sarapan, coklat, dan gula-gula susu, makanan bergizi, serta penjualan dan pelayanan makanan produk seperti Maggi, KitKat, dan Nescafe termasuk dalam portfolio Nestle. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.